Sex party in heaven. Sorry coy, aku tidak percaya. Sorry bang, Nabi kok kayak gini. Dasar umat bingung, yang kriminal dijadikan nabi, kerjanya kawin mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dokter Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Baru saja ya, saya mendapatkan kiriman pesan yang isinya adalah sebuah video yang luar biasa sekali, teman-teman. Jadi saya dapat pesan ini, dan saya dapat pesan satu lagi di grup Telegram Apologet Islam Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama API ya. Dan saya cukup terkejut melihat isi dari video yang dikirimkan. Dan ini jelas-jelas ya, adalah satu penghujatan, satu penghinaan kepada agama Islam yang terus saja dilakukan oleh para polikadus-polikadus. Dan ini sekaligus warning ya, buat saudara-saudara muslim yang ada di luar sana, agar kalian waspada, agar kalian tahu bahwa polikardus-polikardus ini tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti ya mereka ini menghujat agama Islam sampai tujuan mereka tercapai. Yaitu apa? Tujuan mereka adalah Islam musnah dari dunia ini. Jadi memang inilah murid-murid Dajjal, antek-antek Dajjal yang nyata. Karena hanya Dajjal lah beserta murid-murid dan antek-anteknya yang ingin cahaya Islam itu meredup, yang ingin Islam itu hilang dari muka bumi dan tidak diimani oleh anak cucu keturunan Adam. Jadi jelas ya, bahwa yang sedang kita hadapi ini adalah antek-anteknya Dajjal. Dan mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan umat muslim itu diam dan membiarkan hal ini terjadi? Saya akan tunjukkan dulu ya. Ini video yang saya dapat, dan silakan kalian tonton dan coba kalian renungkan kira-kira apakah emosi saya, apakah rasa marah saya itu tidak beralasan atau sangat logis. Silakan kalian tonton dua video ini. Anjing, Muhammad Hei, anjing, binatang. Muhammad tuh nabi anjing. Hei binatang kau, babi, muka babi, pemakan babi. Nama Hei, belakang pemakan Nabi babi Muhammad kau. Qusay bin Kilab artinya anjing. Istrinya adalah Zainab binti Jas artinya keledai. Zainab itu anaknya keledai pak, namanya binti Jas. Menurut kamu Kamu mau alamat saya tinggal di California, kamu kesini. Brengsek kalian semua. kamu bohong aja saya nggak percaya, apalagi kamu jujur. Kamu kesini. Kamu kesini saya jemput di lapangan. Kamu lewat mana? Kamu lewat LAX pasti. Ya, kalau kamu ke tempat saya, kamu pasti turunnya di lapangan terbang di Los Angeles. Namanya Los Angeles International Airport. Saya jemput kamu. Kamu kirim visa kamu. Kamu kirim visa kamu. Kalau kamu bisa dapat visa, kamu nggak miskin. Kamu bisa ke Amerika. Kamu email visamu, foto ke situ namanya. Kamu kirim email ke saya jemput kamu di LAX. Penerbangan kamu jam berapa? Saya kasih alamat email saya ya. Kamu kirim visa kamu ke sini. Saya jemput kamu di Amerika. Ngapain aku nemuin orang bodoh kayak kamu? Anjing Muhammad Nabi, anjing Muhammad Nabi. Ini orang nih nggak ini. Anjing Muhammad Nabi, anjing Muhammad Nabi, anjing. Kamu ini kenapa nggak waras? Mungkin nggak waras kamu ini, jujur aja. Kamu yang nggak waras. Saya tanya Quran asli, tulisan tangan Said bin Tabit, lu jawabannya beda-beda. Hah? Yang Al-Quran tuh nggak pernah dirubah loh. Mau itu pendapatnya siapa tadi? Pokoknya Al-Quran tuh kayak gitu-gitu aja. Kamu jangan samain Alkitab kamu dengan Al-Quran. Gini loh. Sekarang, mana tulisan tangan Said bin Tabit?
Al-Fatihah sampai sekarang Nas. kami yakin inilah yang asli Nah, loh. saya enggak bicara keyakinan, saya minta data, saya minta bukti. Mana Kenapa? buktikan sama saya tulisan basah tangan Said bin Tabit mana? Kalau Alkitab kamu itu patut Jangan bahas dicurigai. Alkitab Udah dulu. banyak loh, Alkitab udah banyak kita punya berubah-ubah. Kalau 66.000 Al-Quran manuskrip. jelas-jelas loh. Alkitab saya punya Kamu aja bilang, mau dia itu 26.686 tuh. manuskrip perjanjian baru. Kami ini udah jelas-jelas ya, kami udah ngapain kamu nyari yang Tunjukkan data, jangan congor, tunjukkan data. Mana Quranmu, tulisan tangan Said bin Tabit, abad ke-7, zaman Muhammad, ya, yang Utsman mengatakan dibakar, Utsman membakar semua yang ada di pelepah kurma, dan Utsman menyuruh Said bin Tabit untuk menuliskannya. Tunjukin sama saya manuskrip asli, tulisan tangan Said bin Tabit abad ke-7 dari Al-Fatihah sampai Anas mana? gini loh, gini, aku makanya itu kan Al-Quran itu kan zaman dulu tuh kan ditulis di Jangan ngoceh, tunjukin sama saya. Tadi kamu kan udah bilang, oh setan, anjing kau, binatang kau. Tadi kamu udah bilang, makanya aku tanya tadi. Anjing, kamu tunjukin sama saya anjing. Tunjukin sama saya tulisan tangan Said bin Tabit dari Al-Fatihah sampai Anas tidak berubah. Kamu tunjukin, kamu buka layar sekarang. Enggak, Kamu tunjukin sama saya manuskrip Quran aslimu mana? I menjanjikan sex party in heaven. Sorry coy, aku tidak percaya. Sorry bang, Nabi kok kayak gini. Dasar umat bingung, yang kriminal dijadikan nabi. Kerjanya kawin mulu, terus kapan mau dakwahnya? Yang budak diembat, yang mantu diembat, yang bocil diembat. Aku jadi bingung, tanpa basa-basi turun ayat untuk kawin. Aku jadi jijik, lihat ada nabi yang bejatnya kayak gini. Teman-teman sudah lihat ya, jadi itulah video yang saya dapatkan dari grup Telegram dan satu lagi dikirimkan, di mana yang pertama itu adalah Agatha, Komal atau roomnya Agatha di TikTok. Di situ Agatha sebagai tuan rumah dan kita tahu bagaimana kelakuan si Agatha ini. Terus kita ada mendengarkan bacotan dari Sob Katul atau Al-Mayat ya, yang memang dari dulu adalah seorang penghujat dan sedang ingin merebut gelar Ratu Penghujat dari tangan teman-temannya yang lain. Terus di situ juga ada sang penggugat yang merupakan penghujat kelas berat yang selama ini menghujat Islam berpartner dengan Dewi Monyong. Dewi Monyong ini sudah sangat viral. Dialah orang yang mengajarkan cara makan babi secara halal ya. Sempat viral videonya, bahkan beritanya itu bisa teman-teman lihat di seluruh media cetak, media online, media-media besar Indonesia. Jadi ini adalah kumpulan penghujat-penghujat kelas berat yang ada di room Agatha. Terus yang kedua adalah PC The King. PC The King ini adalah salah satu penghujat kelas berat juga, yang sudah sangat sering kita mendengarkan hujatannya. Dan ya inilah kelakuan Polycardus itu. Di sini saya ingin menyampaikan dengan tegas ya, bahwa yang kita lawan itu adalah Polycardus. Kita tidak ada masalah dengan agama Kristen, dan agama Kristen hanyalah tameng, hanyalah batu loncatan bagi para Polycardus untuk menghadapi Muslim. Jadi Kristen itu dikorbankan oleh Polycardus untuk menjadi tameng. Dan itulah jahatnya Polycardus. Saya berharap lewat video ini banyak teman-teman Kristen yang tersadarkan dan mau bergandengan tangan dengan pihak Muslim untuk melawan Polycardus ini. Karena jelas ya, tindakan yang dilakukan oleh mereka
ini adalah tindakan yang merusak toleransi di Indonesia. Ini jelas-jelas upaya untuk mengadu domba antara umat Muslim dan umat Kristen. Saya berharap kita bisa menyikapinya dengan dewasa, dengan bijaksana, sehingga kita bisa membedakan mana kelakuan oknum dan mana kelakuan ajaran agama. Sekali lagi, yang dilakukan Polycarpus ini bukanlah mencerminkan agama Kristen. Bukan ya. Saya yakin agama Kristen tidak mengajarkan penghujatan seperti ini. Ini murni dari oknum pribadi dan juga kelompok mereka. Dan saya berharap perwakilan dari pihak Kristen bisa angkat suara mengenai maraknya Polycarpus ini yang terus menyerang dan menghujat iman Islam. Kami tunggu bagaimana sikap dari teman-teman Kristen. Apakah kalian setuju dengan sikap Polycarpus ini dan kalian mengimani bahwa mereka adalah Laskar Kristus, mereka adalah pembela iman Kristen, mereka adalah perwakilan dari Kristen? Atau kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan bahwa mereka inilah biang kerok intoleransi. Mereka inilah teroris-teroris zaman now. Ya, jadi teroris zaman now itu bukan dengan cara ngebom, dengan cara ngancam, pakai senjata, enggak. Teroris zaman sekarang itu adalah orang-orang seperti ini. Menebarkan kebencian untuk mengadu domba orang, untuk membuat kondisi di satu daerah tidak kondusif, sedangkan mereka enak-enakan, sedangkan mereka santai-santai. Mereka pungut uang begitu banyak. Jadi inilah yang kita lawan, dan semoga video ini ya bisa kita simpan, sehingga kalau suatu saat ya teman-teman menanyakan kepada para mujahidin muslim, kenapa kita berjuang di diskusi lintas iman ini? Mengapa? Siapa yang kita lawan? Kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa kita sedang menjaga toleransi di Indonesia. Kita sedang menjaga kerukunan umat beragama di negara kita. Karena yang kita lawan adalah para Polycarpus. Kita bisa tunjukkan buktinya bahwa orang seperti ini memang harus kita lawan. Kalau bukan kita, siapa lagi, teman-teman? Kalau umat muslim diam saja, melihat hujatan seperti ini, terus kita bilang, udah biarin aja. Nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa, ngapain diurusin? Anda harus pertanyakan kembali, iman Anda itu seperti apa? Saya nggak mengatakan kita harus gini, harus gitu ya. Tapi tunjukkanlah bahwa Anda adalah seorang muslim sejati. Minimal ada gironya. Kita tahu cerita semut yang memadamkan istana Nabi Sulaiman yang terbakar. Apakah bisa semut yang kecil memadamkan api yang besar? Enggak. Tapi semut tersebut tetap melakukannya. Kenapa? Untuk menunjukkan semut itu berada di sisi yang mana. Untuk itu saya berharap, ya mungkin ada teman-teman yang mengatakan, udahlah ngapain digubris. Masalahnya kita nggak gubris, hal ini tidak akan meredah, teman-teman. Jangan berpikir kalau kita diam saja, mereka akan melunak, mereka akan hilang. Enggak, teman-teman. Mereka makin menjadi. Dan kita bisa lihat, setiap tahunnya, pertumbuhan Polycarpus begitu luar biasa. Luar biasa sekali ya. Setiap tahun jumlah Polycarpus penghujat bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena sikap umat muslim yang acuh tak acuh dengan agamanya, yang membiarkan begitu saja dan kita sibuk, terlena dengan hal lain. Ya, bahkan saya dengan jujur mengatakan bahwa tahun ini umat muslim terlalu terlena dengan kemenangan kita di ranah debat. Kita terlalu fokus hanya dengan diskusi dan debat. Kita lupa bahwa banyak konten-konten penghujatan yang dibuat oleh Polycarpus yang kita nggak sempat untuk menanggapi dan mengkonternya. Untuk itu saya mendorong ya, para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, para santri-santri, ambil tanggung jawab. Ya, tolong counter fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh channel Polycarpus, seperti tanpa ragi,
Scott orang Belanda, ya, terus Ki Ahmad, Agatha, Sang Penggugat, Effendi Kusman, dan masih banyak lagi. Kita bisa lihat bagaimana channel-channel mereka memelintir ayat-ayat Quran, memelintir hadis, terus memfitnah agama Islam. Tapi kita nggak sempat untuk ngurusinnya. Kita sibuk dengan hal-hal lain. Yang jadi pertanyaan, kira-kira apa yang akan kalian jawab saat nanti Allah menanyakan kepada kita? Apa yang kamu lakukan saat kamu masih hidup? Kenapa kamu biarkan penghujatan dilakukan oleh Polycarpus? Apa yang sudah kamu lakukan dengan waktu yang Allah berikan, dengan ilmu yang Allah berikan, dengan jabatan yang Allah berikan, dengan harta yang Allah berikan? Apa yang mau kita jawab? Kita bilang, oh saya sibuk nyari duit gitu, ya, sehingga saya nggak punya waktu untuk melawan Polycarpus. Oh saya sibuk dengan kegiatan mengajar saya, sehingga saya nggak punya waktu untuk mengcounter fitnahan Polycarpus. Saya terlalu sibuk dengan mencari uang, sehingga saya lupa beramal untuk membantu saudara-saudara muslim saya yang sedang diincar, yang sedang dicuci otaknya oleh para Polycarpus. Apa kita mau seperti itu? Polycarpus ini menyusup di mana-mana, teman-teman. Di medsos, mereka melakukan hujatan. Di dunia nyata, mereka menumpang dengan misionaris-misionaris, mereka menyusup dengan kegiatan-kegiatan misionaris, ya. Mereka di sana menyisipkan pesan-pesan mereka, kebencian-kebencian mereka, agar orang-orang di lapangan ikut membenci Islam. Mereka menabur benih-benih kebencian tersebut. Ya. Benih-benih kebencian kepada Islam ditaburkan. Dan kita bisa lihat bagaimana makin ke sini pandangan dari orang-orang yang makin mengatakan, oh Islam begini, begini, begitu. Kita bisa lihat bagaimana sekarang ya, umat Kristen menganggap bahwa Islam agama yang kasar, keras, dan sebagainya. Ini adalah hasil apa yang ditabur oleh Polycarpus. Selalu Islam digambarkan sebagai agama yang kasar, jahat, dan sebagainya. Mau sampai kapan, teman-teman? Kalau bukan kita yang bangkit berdiri, kalau bukan kita yang mengambil peran, mau sampai kapan? Apakah mau tunggu Allah yang menanyakan kepada kita, atau kita mau bangkit sekarang? Untuk itu saya mengajak teman-teman semua untuk berbagi tugas. Kalau ada yang bisa dengan cara counter. Ada yang bisa dengan cara menjawab fitnahan mereka, jawab fitnahan mereka. Ada dengan cara share, ya, share video konteran kepada penghujat, share. Atau mungkin dengan cara turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan untuk menahan gempuran misionaris yang turun ke pedalaman-pedalaman, turun ke daerah-daerah miskin untuk membuat akidah saudara-saudara kita berubah. Karena kita tahu, kemiskinan dekat dengan kekufuran. Orang-orang miskin selalu menjadi target. Ya, selalu menjadi target dari orang-orang yang ingin mengubah akidah mereka. Kalau kalian sanggupnya dengan uang, ya udah turun. Sumbangkan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kalau cuma bisa bagian support, ya udah support. Ya. Support orang-orang yang turun ke lapangan. Orang-orang yang melawan fitnahan Polycarpus. Saya harap semua ambil bagian, ya. Bukan masalah kecil besar, tapi apa yang sudah kita lakukan demi agama kita. Apakah kita mau membiarkan ini terus terjadi? Dan makin banyak ya hujatan-hujatan itu, dan sangat banyak sebenarnya, sangat banyak kalau kalian lihat. Ya, saya akan tampilkan beberapa hujatan lagi nanti di konten-konten berikutnya, agar kalian lihat sendiri, dan semoga video ini ditonton oleh banyak umat muslim yang mempertanyakan apa yang kami lakukan. Ya, biar kalian sadar siapa lawan kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perjuangan yang kita lakukan, sudah membagikan video-video yang kita buat, sehingga makin banyak orang yang sadar bahaya Polycarpus ini. Walaupun saya tahu ya, resiko yang saya hadapi dengan membuat konten seperti ini, itu sama saja saya menarik perhatian Polycarpus untuk menargetkan diri saya. Beberapa bulan terakhir, saya sangat jarang membahas Polycarpus. Saya fokus membuka ruang diskusi,
lewat TikTok ya, buat komal TikTok. Tapi saya pikir kalau semua hanya diskusi-diskusi, semua hanya debat, tanpa ada yang meluruskan, tanpa ada yang melawan Polikarpus, maka ini bahaya. Kalau kita sibuk dengan debat dan semua hanya fokus dengan debat, ini gawat teman-teman. Ya, ini gawat. Semua pengen jadi striker, tidak ada yang mau jadi back, tidak ada yang mau jadi gelandang, tidak ada yang mau jadi tukang bersih-bersih, ya, tidak ada yang mau bagian mijit-mijitin pemain yang lagi kelelahan, maka kita gawat. Kita tuh harus berbagi tanggung jawab, berbagi peran. Kalau enggak, berat ya, saya katakan berat. Mungkin itu saja dari saya, ya, nggak usah lagi panjang-panjang. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semua.